Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu setelah pembuatan poin kita akan membangun surface. Surface adalah sebuah hasil dari pembuatan garis-garis yang menghubungkan antara poin satu dengan yang lainnya, yang selanjutnya bisa diberikan dan diidentifikasikan elevasi-elevasinya menjadi sebuah hamparan atau semacam kertas, atau kita namakan surface atau permukaan, yang itu bisa dipakai untuk menjadi dasar dari pekerjaan desain. Yang harus kita tahu bahwa pekerjaan surface adalah awal dari semua pekerjaan desain. Ketika surface kita salah, maka otomatis desain kita hasilnya salah. Walaupun desain kita sudah benar, ketika hasilnya salah, secara otomatis maka hasilnya menjadi salah. Ini adalah poin yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat surface. Surface bisa dibuat dengan diakses dari menu atas, create surface. Bisa juga dari ribbon di sini, create surface, atau bisa juga dari tool palette di sini, tool space di sini. Kita hidupkan tool space, kita klik surface-nya, klik kanan, create surface. Sama, semua langkahnya sama, akan seperti ini. Kita akan coba membuat surface dengan point. Kita kasih nama surface existing. Perlu diingat bahwa dalam Civil 3D penggunaan nama ini sangatlah perlu, karena sampai dengan akhir pekerjaan kita akan mendefinisikan semua bab atau semua bagian pekerjaan kita dengan nama. Seumpama untuk surface kita harus mengasih nama yang satu existing. Kalau kita punya surface lain, kita harus memberi nama, misalnya surface lapis kedua, atau surface hanya untuk center line saja, atau surface dengan nama lain. Demikian juga dengan plane, profile, cross, kita harus memberi nama yang hingga akhirnya nanti membuat quantity kita berdasarkan surface. Kita dengan mudah mendefinisikan hasilnya dengan mengambil nama-nama yang sudah kita buat. Kembali ke surface, menyelesaikan perintah tadi, maka kita klik OK. Selanjutnya di posisi prospektor, ini adalah prospektor, dan kita ke surface. Sudah ada tanda plus, artinya kita sudah membuat directory surface atau rumah untuk surface, atau nama surface baru. Kita klik tanda plusnya. Ini adalah nama yang tadi kita sudah ketikkan. Definisi adalah parameter apa yang akan dimasukkan untuk membuat surface. Saat ini kita akan membuat surface dengan mengumpulkan poin dan menggabungkannya menjadi surface. Untuk membuat surface ada beberapa banyak sekali cara, termasuk diantaranya dengan poin. Kita juga bisa dengar, seumpama kita sudah mendapatkan file dari klien dalam bentuk kontur, kita juga bisa membuat surface dengan kontur. Kita coba. Setelah surface, kita ke surface existing atau nama yang sudah tadi kita buat. Selanjutnya kita ke definisi. Selanjutnya kita ke point group. Setelah point group, kita klik kanan, add all point. Kalau kita tidak punya group, kalau sebelumnya kita sudah membuat group, tinggal pilih namanya saja, otomatis jadi. Ini adalah surface yang sudah dibuat berdasarkan poin. Kita akan cek kenapa di sini ada yang tidak beres. Selain dengan surface, kita juga bisa melakukan modifikasi dengan poin, tapi akan kita amati kenapa elevasinya menjadi berbeda dengan yang lain. Untuk melakukan modifikasi elevasi surface, kita bisa melakukan beberapa cara. Salah satu cara adalah
memodifikasi poin. Dengan memodifikasi poin sumbernya, kita mempunyai database yang benar. Cara memodifikasi poin adalah dengan langsung diklik poinnya saja. Nampaknya ini adalah poin yang lari atau poin buatan, tapi tidak apa-apa, ini untuk latihan. Saya akan buat elevasinya 1, 2, 4. Caranya klik poinnya, selanjutnya klik kanan, edit point. Kita akan masukkan angka 1, 2, 4. Ini adalah point number, ini esting, ini northing, ini poin elevasi. Name sama row deskripsinya tidak perlu kita ganti. Setelah itu kita enter. Selanjutnya di surface akan muncul tanda kuning seperti ini, artinya kita harus butuh refreshing atau rebuild. Tinggal klik kanan aja, rebuild. Maka otomatis yang tadi mendapat gangguan sudah terlaksana. Cara yang kedua, kita bisa modifikasi surface-nya tanpa memodifikasi poinnya. Saya akan kembalikan. Ini adalah poin yang sebelumnya kita tidak modifikasi dan kebetulan elevasinya berbeda. Caranya dengan memperbaiki lewat surface tanpa memperbaiki poin adalah dengan cara klik kanan properties, surface properties. Kita pilih contours and triangles. Selanjutnya OK. Setelah itu kita pilih surface-nya kembali. Kita klik kanan lagi, kita edit surface style. Kita hidupkan poinnya. Kita OK. Poin dari surface ini adalah berbeda dengan poin data hasil survei. Poin dari surface adalah menjiplak atau melakukan duplikasi persis, lokasi dan elevasinya sama dengan data survei. Kita bisa melakukan modifikasi poin, melakukan modifikasi surface di lokasi poin. Caranya, klik surface-nya, selanjutnya akan menu ini akan berubah. Saya ulangi, klik surface-nya, klik edit surface, modifikasi poin, kita klik garis yang muncul dari surface, bukan poinnya ya. Selanjutnya kita enter. Di sini sudah ada elevasinya, kita masukkan elevasi baru. Setelah itu enter, otomatis berubah. Ini sama dengan merubah poin tadi. Kekurangannya adalah data asli kita, data poin kita masih salah atau masih tidak sama dengan yang lain. Tapi untuk surface-nya sudah benar. Jadi kalau untuk melakukan modifikasi dengan cepat tanpa merubah kondisi data existing, kita bisa melakukan dengan hal tersebut. Repotnya ketika running ulang, kita memakai di tempat lain, data point dan surface tidak akan cocok dan kita harus melakukan modifikasi ulang. Maka sebaiknya lebih baik poinnya juga kita modifikasi agar ketika kita pindah ke komputer lain dengan data yang sama, data ini sudah benar. Selanjutnya kita rebuild. Baik, seperti ini cara memodifikasi poin. Kita amati poinnya. Ini adalah jalan. Karena saya tahu lokasinya adalah jalan, tapi dibutuhkan benar-benar kemampuan analisa yang dengan pengalaman yang cukup untuk menelaah mana lokasi yang disurvei dan mana tidak. Ini adalah jalan, ini adalah sungai. Secara langsung, Civil 3D akan menghubungkan sungai yang terluar atau poin-poin yang terluar menjadi sebuah surface. Padahal di daerah ini kita tidak ada data survei. Di sini juga. Caranya kita harus melakukan modifikasi surface-nya dengan klik kanan, edit, delete line. Kita harus menghapus. Tentunya setelah kita tadi membuat surface style ini menjadi contour and triangle. Tanpa visual dari contour and triangle pada posisi ini, kita tidak bisa melakukan editing.
Ini adalah contour dan triangle. Selanjutnya oke. Setelah oke, klik sini. Di sini akan muncul otomatis delete line. Kita akan hapus seperti ini. Jadi Civil 3D otomatis membuang data point yang kita hapus. Ini adalah data survei, lokasi yang sudah disurvei. Jadi saya hanya akan membuat data survei dari lokasi yang sudah disurvei. Ini juga sudah disurvei. Saya akan hapus di sini. Ini juga disurvei sampai sini. Saya akan hapus di sini. Ini lokasi-lokasinya sudah ditentukan. Oke, baik. Jadi ini data sudah kita perbaiki dan saya sudah melakukan modifikasi. Jadi ketika nanti mendapatkan data dari klien ada bermasalah, Anda bisa melakukan modifikasi. Selanjutnya, dari surface kita akan melihat dan mengamati. Kita akan hide dulu poinnya agar kita tidak terganggu. Caranya, klik poin, klik kanan, point group properties. Selanjutnya kita klik none, otomatis data point sudah tersembunyi. Kita sudah punya data survei, akan kita amati seperti apa lokasinya. Caranya dengan klik surface-nya, klik object viewer, kita bisa melihat tampilannya secara 3 dimensi. Seperti ini datanya. Seperti yang saya ceritakan tadi, ini adalah jalan raya, ini adalah sungai yang rencananya untuk pelajaran akan kita buat jalan di atasnya. Ini adalah jalan juga, akan kita buat jembatan di sini. Kita bisa lihat dan kita bisa amati lokasinya. Seperti ini hasilnya. Kalau sudah selesai, kita bisa escape. Selanjutnya kita akan membuat model visual dari surface dengan model yang lain. Caranya surface properties, elevation bending. Elevation bending ini adalah tujuannya untuk melihat secara langsung perbedaan elevasinya. Ini adalah merah yang terdalam, ini ada kuning, ada hijau, ada biru, kita bisa melihat analisa tiap ketinggian itu. Caranya dengan klik kanan, surface properties, statistik, analisis. Kita pencet di sini. Nah, selanjutnya kita bisa tahu bahwa merah adalah elevasi terendah 115 sampai 17. Civil 3D otomatis membuat ini, tapi kita bisa melakukan modifikasi berapa gelang warna yang akan kita pakai. Kita bisa melakukan modifikasi seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat model lain, surface properties. Ini adalah slope bending. Slope bending artinya membedakan gelang warna berdasarkan slope atau kemiringan tertentu. Kita juga bisa melihat kemiringan berapa yang berwarna apa dengan cek di analisis. Lihat, ini adalah maksimum elevasi. Mohon maaf. Kita ke slope dulu. Selanjutnya kita slope. Ini adalah 0 sampai 2,5%, digambarkan dengan warna merah. Dan warna yang lain semakin atas semakin ekstrim, ada yang sampai 4.300%, artinya hampir tegak sekali. Kita lihat mungkin beberapa di sini, mungkin ini tegak sekali. Ini biasanya celah sungai atau perbedaan elevasinya sangat ekstrim berdasarkan slope. Setelah itu kita bisa juga melakukan analisa arah air atau dengan slope tadi dengan menghidupkan slope arrow. Nah, dengan slope arrow kita bisa mendefinisikan air itu lari kemana. Surface properties kita ganti dengan yang contour and triangle. Kita ini slope arrow-nya juga. Slope arrow. Oke, ini adalah simulasi dari Civil 3D yang membuat
arah aliran air. Ini akan ke sini. Setelah itu kita bisa juga membuat arah air dengan cara water drop. Klik water drop, klik OK. Kita bisa pilih 2D atau 3D. Kita juga bisa ganti layarnya. Oke. Ini adalah secara otomatis aliran air yang akan dibuat oleh Civil 3D. Jadi Civil 3D mencari mana yang paling rendah di antara lokasi tersebut. Ketika saya klik ini seperti ini, artinya air akan mengalir ke sini, selanjutnya diteruskan ke sini. Ketika saya klik sini, ini juga masih dari sini, air akan diteruskan seperti ini ke sini. Ini mempunyai kemudahan ketika kita mau membuat drainase awal untuk proses perencanaan. Kita bisa mengukur ketinggian yang berbeda untuk mengalirkan air ke suatu lokasi yang akan kita tuju. Di surface ini kita bisa membuat macam-macam variasi, termasuk kita bisa membuat kontur. Konturnya juga bisa dengan berbagai macam interval. Di sini ada 1 dan 5 meter background. Kita lihat hasilnya. Background biasanya dipakai untuk finishing ketika kita membuat drawing. Dipakai untuk backgroundnya, jadi warnanya tidak mencolok. Tapi ketika kita membuat desain, kita bisa switch ke desain. Apply. Selain itu, kita bisa menambahkan juga, misalnya ini masih terlalu renggang, kita bisa merubah modifikasi. Caranya klik di sini, edit current section. Kita kasih nama baru, misalnya saya mau pakai 0,2 dan 1 meter. 0,2, dan baiklah kita pakai dan 0,2 dan 1 meter. Kita pilih kontur, kita cari kontur interval. Di sini adalah 1:5. Kita bisa ganti 0,2 dan majornya kita ganti 1. Jadi gambarnya adalah setiap 0,2 meter itu terdapat minor interval. Selanjutnya kita juga bisa mengatur smoothnya kontur. Caranya klik di sini, selanjutnya klik through. Ini bisa kita atur tingkat smoothnya jadi tidak terlalu kaku. Selanjutnya apply, oke. Kita akan pakai yang 0,2 dan 0,1 meter. Jadi lebih dekat, lebih tajam, tapi lebih smooth. Dengan surface kita juga bisa membuat elevasi kontur. Caranya klik di sini, kita add label, add surface label. Setelah itu kita pilih kontur, single bisa. Single ini dipakai untuk satu-satu, kita ngasih oke, add seperti ini. Jadi ini namanya single data, kita bisa pilih beberapa. Kita bisa juga melakukan modifikasi pada huruf dari labelnya. Ini adalah kontur single. Kita juga bisa membuat kontur multiple atau kontur multiple at interval. Jadi langsung kita beberapa akan jadi labelnya. Kita klik add. Kita bisa klik garis. Selanjutnya di sini ditanya intervalnya berapa. Interval adalah jaraknya, misalnya dari satu kontur, dari sini ada lagi berikutnya di lokasi kontur yang sama ya. Kita pilih misalnya 25. Tunggu. Ini adalah sudah jadi interval, namun kita harus membuat lebih kecil hurufnya. Tampaknya ini terlalu banyak, tidak bisa dibaca. Atau kita bisa ambil majornya aja. Tapi intinya caranya seperti itu ya. Kita bisa membuat elevasinya kontur itu multi, interval, atau single, atau spot elevation on grid. Kalau kita hanya mau cari elevasi spot elevation, kita bisa pilih juga add
seperti ini, enter. Ini adalah slope-nya di lokasi tertentu. Spot elevation kita cek, ya. Kita juga bisa menambahkan elevasi di grid. Caranya spot elevation on grid, elevation only, markernya kita kasih basic, misalnya add grid base point di sini, grid rotation kita ketik 0, spesinya kita kasih 50 misalnya, y-nya kita kasih 50, kita pilih upper grid-nya, grid yang paling atas, selanjutnya kita pilih no. Otomatis di sini akan membuat membuat alignment, membuat label elevasi dengan grid. Ini karena saya membuat gridnya per 50 jadi agak jarang. Kita bisa membuat per 25. Ikuti langkah yang tadi sudah saya lakukan. Baik, itu salah satu cara untuk membuat surface dengan point. Dan kita juga sudah melakukan beberapa pekerjaan dengan surface. Akan kita hapus lagi, ini karena mengganggu, nanti bisa diulangi. Atau kita bisa kembalikan dengan cara undo. Baik, kita sudah selesai mengenai surface, latihan surface dengan menggunakan point. Saya akan hapus surface-nya, saya akan mengasih tahu caranya membuat surface dengan line desktop yang sudah biasa menggunakan line desktop, terutama ketika kita mendapat file atau project dari klien dan kita harus menyelesaikannya dalam Civil 3D. Point akan saya bersihkan juga. Ini sudah tidak ada point, surface sudah tidak ada, alignment juga kosong. Kita akan menuju ke line desktop. Dari menu line desktop akan kita klik project, export line XML. Kita tunggu. Kita klik surface. Kita juga bisa klik alignment kalau kita membutuhkan alignment dari line desktop. Kita export. Kita kasih di my document data latihan LDD dan surface dari LDD akan kita lihat posisinya di my document, library my document, namanya data latihan surface LDD. Kita simpan. Oke. Kita close. Kita buka Civil 3D-nya. Kita klik file, klik import line XML, alignment data surface dari LDD, open. Oke, ini sudah ada surface, kita lihat, amati surface, namanya contour, update contour, alignment. Karena tadi saya klik alignment, maka otomatis alignment masuk dalam line XML juga. Klik OK. Surface sudah terbangun dan alignment juga sudah langsung muncul otomatis di sini. Namun karena tidak ada data point surface di sini dan bukan berdasarkan point yang sudah kita modifikasi, maka surface yang terbentuk ini adalah belum diedit dan sama persis dengan kondisinya dengan line desktop. Jadi sebelum kita import mungkin ada baiknya kita modifikasi dulu. Di sini sudah ada bordernya. Kita juga bisa melakukan modifikasi mana poin yang paling luar dari border itu. Saya akan lihat ini tambahan atau oke, baik. Kita juga bisa membuat edit poin paling luar dengan cara border, menghubungkan poin-poin secara manual. Akan kita blokkan, namanya border, new block, select object. Kita pilih bordernya kalau kita sudah punya.
Selanjutnya klik OK. Saya akan taruh di My Document Praba border. Maaf. Oke, kita select bordernya. Oke. Yes. Baik, kita sudah punya border di sana. Selanjutnya akan kita masukkan di sini. Insert block, browse border. Oke. Border sudah masuk, kita akan melakukan modifikasi lebar dari surface agar sesuai dengan data surveinya dengan border. Tapi kita harus tahu, karena kita setelah import surface tadi ada dua surface yang masuk, tapi kita akan cek mana yang dipakai. Surface properties, kita cek namanya, update contour, artinya kita harus buang salah satu contour, kita akan delete. Oke, ini kita punya satu namanya update contour. Kita akan ganti, caranya dengan klik kanan langsung ganti saja, rename existing ground. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi lebarnya dengan cara definisi break line, kita add. Oke. Klik break line-nya. Oh maaf, sebelumnya setelah kita melakukan insert block, kita harus explode dulu pada objek agar menjadi polyline. Kita ulangi, break line, add. Oke. Kita pilih break line-nya. Selanjutnya oke. Oke. Mohon maaf, break line-nya belum berhasil. Setelah kita insert bloknya menjadi polyline, menjadi bentuk boundary, maka kita akan membuat garis batas dari boundary ini. Artinya data survei hanya akan kita pakai yang di dalam saja, yang tidak ada data surveinya akan kita hapus. Caranya dengan klik boundary, klik kanan, add. Oke, kita pilih boundary yang sudah kita buat, maka otomatis di sini akan terbentuk kontur. Tapi kita harus amati kenapa ini elevasinya seperti ini. Kita harus cek. Caranya dengan klik kanan, surface properties, kita harus hidupkan atau kita harus modifikasi dengan cara yang sebelumnya kita sudah lakukan, yaitu dengan membuat edit elevasinya. Ini adalah poin-poin yang sudah dibuat oleh Civil 3D. Akan kita lihat dan kita amati berapa poin di sini dan berapa poin di sini dan berapa poin di sini. Akan kita ganti yang tidak normal. Kita cek, kita sentuh surface-nya, edit surface, kita klik modify point, kita klik di sini, kita akan lihat 122. Selanjutnya kita enter lagi, kita pilih di sini 124. Jadi di lokasi ini adalah kisaran 122 sampai 124. Selanjutnya kita periksa lagi yang ini. Ini adalah 0, artinya tidak normal. Yang 124,6. Kita akan melakukan modifikasi yang 0 ini menjadi 124,6. 4,6. 124,6, maaf. Sudah. Kita akan cek di sini juga. Kita akan samakan elevasi 0 dengan elevasi sampingnya 124,64 juga. 24,64. Oke. Kita akan periksa yang di sini juga. Kita cek elevasinya 125,1. 0. Ini 126,2. Kita akan samakan 125,5. 125,5. Edit surface, modify point 125,5.
5. Oke. Udah beres, akan kita cek lagi di sini kenapa bisa jadi mungkin ini, kita cek sebelahnya 0, baik, ini artinya ini 0 juga. Ini 124,8, kita akan hapus 2 poin ini, delete point ini dan ini karena ini 0. Baik, maaf, kita undo. Kita akan samakan saja karena ketika kita delete ternyata tidak berhasil. Kita cek lagi, edit, modify point 124,8, kita akan ganti 124,8. Kita ganti juga 24,8. Selanjutnya kita masih punya dua pekerjaan yang harus kita selesaikan karena tidak sama. Kita periksa kembali mana yang masih 0, 124. Baik, di sini kelihatannya ada yang nggak beres. 123,335 akan kita ganti 123,335. Daerah sini sudah selesai semua. Kita akan cek di sini. 0 ini elevasinya 125,9. Di sini 125,7, artinya daerah sekitar 125. Kita akan bagi dua, ini 125,9, ini 125,7. Saya akan masukkan 125,85. Maaf, 125,8. 125,8. Baik, kita sudah mempunyai beberapa surface. Sudah mempunyai satu surface dengan elevasi yang bagus. Sebagai koreksi, sebenarnya ini adalah ketika pekerjaan surveinya tidak bagus atau ada beberapa poin yang loncat tidak teratur, maka akan membuat seperti ini. Jadi sebaiknya kalau melakukan survei atau kita mengawasi survei, seharusnya lurus, ada tikungan juga lurus diambil dari radiusnya, jadi hasilnya akan lebih maksimal. Sampai di sini mengenai surface, kita bisa latihan. Ketika ada tanda kuning seperti ini, kita harus melakukan rebuild lagi. Oke. Selanjutnya dibutuhkan latihan terus agar bisa memaksimalkan fungsi dari surface ini. Saya akan simpan. Setelah itu kita akan berlatih mengenai alignment. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.